Kabar terbaru, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong koperasi simpan pinjam membentuk holding company dengan cara spin-off atau pemekaran usaha. Bagaimanakah mekanismenya? Yuk simak sampai akhir video ya. Selamat pagi, berbagi info seputar UKM bersama saya Nur Hayati, UKM Pejuang Tangguh. Bapak Ibu, belum lama ini Kementerian Koperasi dan UKM kian giat mendorong operasi simpan pinjam membentuk holding company dengan cara melakukan spin-off atau pemekaran lembaga dengan cara membangun satu koperasi sektor real oleh KSP, Koperasi Simpan Pinjam sebagai jangkar. Upaya ini dalam rangka meningkatkan nilai promosi ekonomi anggota koperasi yang sebagian besar adalah pelaku usaha dalam skala mikro dan kecil atau UMK. Menurut Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Bapak Ahmad Zabadi, koperasi atau KSP membentuk holding company dengan model closed loop ekonomi. Kebutuhan modal disediakan oleh KSP, sedangkan kapasitas produksi ditangani oleh koperasi produsen dan pemasarannya oleh koperasi pemasaran. Dengan cara seperti ini, anggota yang sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil tersebut dapat menerima layanan dan manfaat optimum dari koperasi. Pasti akan sangat membantu banget deh. Untuk mewujudkan holding company koperasi di Indonesia, Kemenkop UKM telah membentuk beberapa proyek pelopor yang modelnya seperti Koperasi CU Kelingkumang di Kalimantan Barat, Koperasi Kopkum di Banyumas, Benteng Mikro Indonesia di Tangerang, dan lain-lain. Dengan pendekatan ini, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan usaha dan produk rakyat bisa tumbuh dan naik kelas. Mantap kan? Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Bapak Ahmad Zabadi mengatakan, Kemenkop UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM atau LPDP KUMKM juga menyiapkan akses modal murah bagi koperasi, khususnya kepada koperasi sektor real. Kementerian Koperasi dan UMKM sedang mengupayakan dana kelolaan LPDP KUMKM naik 5 kali lipat dari 2 triliun rupiah agar naik menjadi 10 triliun rupiah. Kapasitas pembiayaan LPDP KUMKM ke suatu koperasi bisa sampai 100 miliar rupiah. Seperti yang sudah disalurkan ke Koperasi CU Obormas Maumere, Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi Makmur Mandiri Bekasi, Koperasi Balota di Toraja, dan lainnya. Anggota-anggota mereka sebagian pedagang dan petani membutuhkan dukungan modal kontinu dan cepat. Dengan cara ini, Kementerian Koperasi dan UKM menjamin negara hadir melalui pendekatan dan instrumen yang tepat. Meski demikian, karena keterbatasan sumber daya, belum semua koperasi serta UMKM bisa menikmati fasilitas pembiayaan murah tersebut. Sehingga butuh gotong royong lembaga lain seperti BPR, LKM, BRI, Pegadaian, PNM yang selama ini concern di UMKM. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini membutuhkan pemulihan ekonomi yang cepat. Banyak sektor usaha yang terimbas merana karena efek pandemi. Data per tahun 2020 memperlihatkan karakteristik koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi konsumen 57%, koperasi produsen 20%, simpan pinjam 14%, jasa 6%, dan pemasaran 3%. Dengan pendekatan holding company, Kemenkop UKM menargetkan koperasi sektor produksi dan pemasaran tumbuh signifikan, sebab dua sektor itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh UMKM.
Demikian ya Bapak Ibu sekalian, semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Jaga kesehatan dan prokes selalu. Jangan lupa like and subscribe channel saya ya, untuk dapat update informasi terbaru seputar sektor usaha kecil Indonesia. Salam UKM, pejuang tangguh.